Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu peserta didik kelas 7, 8, dan 9 yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesempatan dan kesehatan, sehingga kita semuanya pada saat ini bisa mengikuti tayangan kali ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat ma'asalam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mewakili keluarga besar dari MTS Muhammadiyah Batang yang pertama ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu peserta didik mulai dari kelas 7, kelas 8, dan 9 yang alhamdulillah telah mendukung semua kegiatan di MTS Muhammadiyah Batang, baik berupa tenaga, pikiran, ataupun biaya, sehingga kami bisa menjadi seperti sekarang ini. Yang kedua, kami juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika apa yang telah kami lakukan selama ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu para peserta didik semuanya. Semoga apa yang sudah kami lakukan tetapi banyak menyebabkan ketidaknyamanan di hati Bapak Ibu ataupun peserta didik, semoga Bapak Ibu bisa memaafkan. Bapak Ibu peserta didik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kelas 7, 8, dan kelas 9, kami pada kesempatan ini izinkan untuk memohon maaf karena kami hanya bisa memberikan gambaran secara umum kepada para peserta didik ataupun kepada orang tua kaitannya dengan kegiatan MTS Muhammadiyah Batang melalui video seperti sekarang ini, karena keterbatasan waktu yang kami miliki sehingga kami memutuskan untuk memberikan informasi secara umum lewat video semacam ini. Semoga saja cara kami untuk menyampaikan informasi dengan video semacam ini tidak mengurangi rasa khidmat kita untuk senantiasa memberikan dukungan kepada MTS Muhammadiyah Batang untuk menjadi sekolah yang lebih baik di waktu yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah kita ketahui bersama bahwa kita sekarang itu hidup di era yang tidak pernah ada batasnya, atau orang itu menyebut sebagai kita hidup di zaman ataupun di era globalisasi, di mana setiap orang itu bisa memperoleh informasi dengan cepat tanpa melihat tempat dan waktu kapan itu diperoleh. Bahkan hanya dengan menggunakan jari telunjuk, setiap orang pada saat ini bisa mengakses informasi yang terjadi di belahan bumi manapun dengan menggunakan mesin pencari di dunia maya ataupun di internet. Seperti mungkin para peserta didik ataupun orang tua
ketika ingin mencari sebuah informasi, kemudian mencari di halaman Google, kemudian informasi itu langsung bisa ditemukan. Terkadang kita sebagai orang tua yang mungkin usia kita sudah tidak lagi muda, terkadang terkait dengan informasi yang lagi viral, yang mungkin sudah banyak diketahui anak-anak kita sebagai orang tua terkadang tertinggal, karena memang kita bisa dikatakan hidup pada zaman kolonial, sedangkan anak-anak kita terlahir dan besar di zaman milenial. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan perkembangan teknologi di zaman globalisasi ini, terkadang apa yang sudah dilakukan oleh peserta didik ataupun yang dinikmati oleh para anak-anak kita itu terkadang menjadi sebuah dilema untuk kita sebagai orang tua, karena kita terkadang tidak bisa mengawasi apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak kita di dunia maya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban sebagai orang tua untuk memilihkan sekolah ataupun madrasah yang terbaik untuk anak-anak kita, karena kita sadar akan keterbatasan kita dalam mengawasi putra-putri kita tercinta. Apalagi dengan munculnya kebijakan pemerintah dengan menerapkan kurikulum merdeka, di mana di dalam kurikulum merdeka ini pemerintah mengurangi jumlah jam yang berada di setiap sekolah ataupun di madrasah. Artinya dengan kebijakan pemerintah menerapkan kurikulum merdeka ini, maka otomatis durasi anak berada di sekolah akan semakin sedikit dan anak semakin banyak berada di rumah. Sedangkan kondisi yang terjadi saat ini, banyak orang tua harus bekerja lebih lama di luar rumah, dan akhirnya apa yang terjadi antara orang tua dan anak terkadang tidak adanya sinkronisasi atau harmonisasi. Oleh karena itu, terkadang orang tua merasa khawatir ketika mereka bekerja lama di kantor, kemudian meninggalkan putra-putri mereka berada di rumah sendirian, ditemani dengan HP ataupun perangkat yang lain yang bisa mengakses apapun. Terkadang orang tua merasa khawatir. Oleh karena itu, MTS Muhammadiyah Batang mungkin memberikan sebuah solusi kepada Bapak Ibu semuanya, bahwasanya walaupun pemerintah melaksanakan kurikulum merdeka yang mempercepat durasi peserta didik berada di sekolahan, tetapi kami dari MTS Muhammadiyah Batang akan tetap melaksanakan kegiatan full day school di madrasah kami. Semoga saja MTS Muhammadiyah Batang menjadi pilihan tepat oleh Bapak Ibu semuanya, menjadi sekolah yang terbaik buat putra-putri Bapak Ibu semuanya, dan bisa mewujudkan mimpi dan harapan dari Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu peserta didik kelas 7, 8, dan 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kami sampaikan terkait dengan informasi MTS Muhammadiyah Batang secara umum, bahwasanya MTS Muhammadiyah Batang itu sejak tahun 2012 menjadi sekolah yang pertama di Kabupaten Batang yang melaksanakan kegiatan full day school. Artinya apa? MTS Muhammadiyah Batang itu menerapkan konsep pembelajaran yang lebih lama dari sekolah-sekolah yang lainnya, dimulai dari pukul 6.45 dan anak-anak kemudian pulang jam 15.30. Kegiatan semacam ini hanya berlaku mulai dari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Sedangkan untuk hari Jumat dan hari Sabtu
peserta didik itu pulang seperti biasanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga saja MTS Muhammadiyah Batang tetap istiqomah melaksanakan kegiatan full day school ini, karena sudah 2 tahun yang lalu sejak adanya virus COVID-19, kegiatan full day school sempat terhenti, dan alhamdulillah tahun ini merupakan tahun yang pertama setelah kasus COVID-19. Kami tahun ini berusaha untuk kembali melaksanakan kegiatan full day school, di mana anak-anak nanti akan berangkat jam 6.45 dan akan pulang paling cepat jam 15.30. Kemudian mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, terutama kelas 7, walaupun ada kelas 8 dan kelas 9 yang mungkin juga bertanya-tanya, kira-kira nanti kalau anak ataupun peserta didik itu pulang sampai sore, apakah tidak mengalami kebosanan? Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama kami melaksanakan kegiatan full day school ini, anak-anak di MTS Muhammadiyah Batang tidak pernah mengalami rasa kebosanan. Kenapa kok tidak mengalami kebosanan? Karena kami sudah mendesain sedemikian rupa untuk kegiatan belajar mengajar di sore hari. Sedikit secara teknis kami sampaikan kegiatan belajar mengajar mulai dari pagi hari sampai di sore hari. Kegiatan belajar mengajar MTS Muhammadiyah Batang di pagi hari dimulai jam 6:45. Jadi inilah yang membedakan MTS Muhammadiyah Batang dengan sekolah-sekolah yang lain, di mana MTS Muhammadiyah Batang mengawali kegiatan belajar mengajarnya lebih pagi daripada sekolah-sekolah yang lain. Jika ada peserta didik yang datang melebihi jam 6.45, maka peserta didik tersebut dinyatakan terlambat. Inilah yang salah satu yang membedakan MTS Muhammadiyah dengan sekolah-sekolah yang lain, di mana MTS Muhammadiyah Batang dikenal dengan disiplin yang sangat tinggi. Setelah anak-anak sampai di MTS Muhammadiyah Batang jam 6.45, kemudian anak-anak akan melaksanakan kegiatan pembiasaan yang berupa kegiatan sholat duha. Setelah anak-anak melaksanakan sholat duha, kemudian dilanjutkan dengan membaca dzikir pagi dan petang, kurang lebih selama 15 menit. Setelah anak-anak membaca dzikir pagi dan petang, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembiasaan, yaitu untuk belajar bersama membaca Al-Quran dan menghafalkannya, mulai dari jam 7 sampai jam 7.40. Di dalam kegiatan pembiasaan ini, nanti tahun ini akan dicoba dilaksanakan sebuah program baru yang berupa morning spiritual gathering. Artinya nanti anak-anak di samping mereka melaksanakan kegiatan sholat duha, kemudian membaca dzikir pagi, kemudian membaca Al-Quran dan menghafalkannya, di pagi ini anak-anak nanti akan diajarkan bagaimana menggunakan bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris dan bahasa Jawa yang baik dan benar, sebagai modal konversasi ataupun percakapan yang mudah, yang biasa dilaksanakan oleh anak-anak di MTS Muhammadiyah Batang. Kemudian kegiatan belajar mengajar di pagi hari akan dimulai jam 7.40 sampai dengan jam 13.15. Anak-anak biasanya istirahat selama 2 kali. Istirahat yang pertama jam 9.40, kemudian istirahat yang kedua ketika anak-anak sudah mendengarkan adzan. Jadi di sini anak-anak di MTS Muhammadiyah Batang itu wajib melaksanakan kegiatan sholat zuhur secara berjamaah ketika adzan sudah berkumandang. Setelah jam menunjukkan 13.15, anak-anak nanti
keluar dari kelas, kemudian dilanjutkan untuk makan siang. Dari jam 13.15 anak melakukan kegiatan makan siang sampai jam 14. Waktu istirahat ini dipakai anak-anak untuk melaksanakan kegiatan makan siang. Setelah jam menunjukkan pukul 14.00, maka kegiatan belajar mengajar sore hari akan dimulai. Inilah yang membedakan MTS Muhammadiyah Batang dengan sekolah yang lain, di mana MTS Muhammadiyah Batang di kegiatan belajar mengajar sore hari ini menerapkan sebuah program yang kami namai dengan program peminatan, di mana para peserta didik dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 diberikan kebebasan untuk memilih apa yang mereka cintai. Walaupun mohon maaf, belum semua bakat, minat, keinginan para peserta didik kami akomodasi. Artinya kami tahun ini baru bisa memberikan pilihan kepada para peserta didik untuk memilih 13 kelas peminatan yang nanti akan dilaksanakan pada kegiatan belajar mengajar di sore hari. Adapun 13 peminatan itu adalah yang pertama kelas tahfidz, yang kedua kelas MIPA, yang ketiga kelas bahasa, yang keempat kelas memasak atau fun cooking, yang kelima yaitu kelas badminton, yang keenam kelas panahan, yang ketujuh kelas sepak takraw, yang kedelapan kelas sinematografi, yang kesembilan kelas desain grafis dan office, yang ke-10 kelas karate, yang ke-11 kelas taekwondo, yang ke-12 kelas hasta karya atau coding, dan yang terakhir kelas orjen. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti setelah jam menunjukkan pukul 14.00, semua peserta didik nanti akan mengikuti kegiatan kelas peminatan sesuai dengan angket yang nanti akan kita sebar. Jika nanti anak memilih kelas orjen contohnya, maka nanti akan dikumpulkan sesama anak yang cinta, yang minat di kelas orjen. Atau nanti sebagai contoh, anak berminat di kelas tahfidz, maka nanti akan berkumpul bersama mulai dari jam 2 atau jam 14 sampai jam 15.30 itu ya bersama komunitas orang-orang yang suka dengan kegiatan tahfidz dan lain sebagainya. Inilah yang membedakan MTS Muhammadiyah Batang dengan sekolah-sekolah yang lain. Dan alhamdulillah dengan program peminatan ini anak tidak merasa bosan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di sore hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sadar kami itu bukan sebuah madrasah ataupun sekolah yang menerapkan konsep full pondok pesantren, artinya 24 jam memantau kegiatan peserta didik semuanya. Tetapi kami berkomitmen, walaupun kami itu bukan sebuah pondok pesantren, tapi kami sudah berkomitmen, walaupun kami bukan pondok pesantren, tapi kami akan mengawasi seluruh aktivitas ketika mereka berada di sekolah, di jalan, ataupun di rumah. Artinya apa? Aturan yang kami terapkan, aturan yang kami buat itu menjangkau semuanya. Jadi aturan itu tidak hanya diberlakukan di sekolahan, tetapi aturan itu juga berlaku ketika anak-anak berada di jalan, ataupun aturan itu juga berlaku bahkan ketika peserta didik itu berada di rumah. Jadi kami berkomitmen ketika peserta didik itu melakukan kesalahan dan melanggar hukum sesuai yang sudah disebutkan oleh guru BK,
dan pelanggaran itu terjadi di luar sekolah, maka itu termasuk sebuah pelanggaran. Jadi kami sangat berhati-hati dan sangat care terhadap perkembangan pendidikan peserta didik, karena kami ingin semua peserta didik di MTS Muhammadiyah Batang itu menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pertanyaan mungkin muncul dari Bapak Ibu semuanya. Kalau setiap hari Senin dan Kamis itu anak-anak pulang paling cepat jam 15.30, sekarang kalau hari Jumat dan Sabtu pulangnya jam berapa? Kami sudah menyampaikan di awal bahwasanya untuk hari Jumat peserta didik itu pulang lebih awal. Kalau Jumat itu biasanya maksimal pulang jam 11, sedangkan kalau hari Sabtu biasanya anak itu pulang jam 1 lebih 15 menit. Tetapi biasanya pada hari Jumat dan hari Sabtu itu para peserta didik akan mengikuti rangkaian kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ketika peserta didik itu pulang sampai di rumah, kemudian berangkat lagi ke madrasah untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada. Untuk jadwal ekstrakurikuler yang ada nanti akan disampaikan oleh Wakil Kesiswaan terkait dengan jamnya, kemudian jenis ekstranya apa nanti akan disampaikan oleh Wakil Kesiswaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kegiatan yang sudah kami sampaikan, ada kegiatan belajar mengajar di pagi, kemudian kegiatan belajar mengajar di sore hari. Di MTS Muhammadiyah Batang juga telah membuka sebuah program, yaitu program boarding school. Tetapi program boarding school ini belum merupakan sebuah kewajiban, tetapi masih sebatas pilihan. Monggo kepada Bapak Ibu semuanya yang menginginkan putra-putrinya itu untuk mengikuti atau bergabung di kelas boarding, monggo silahkan untuk segera mendaftarkan diri, karena kuota untuk kelas boarding ini hanya untuk laki-laki saja dan jumlahnya juga dibatasi, yaitu sebanyak 25 peserta didik. Alhamdulillah untuk tahun ini sudah ada 21 peserta didik yang bergabung di kelas boarding school. Apa sih keunggulan ataupun keuntungan ketika Bapak Ibu menitipkan peserta didiknya untuk bergabung di kelas boarding? Tentu Bapak Ibu banyak keuntungannya ketika peserta didik bergabung bersama kami di program boarding school. Salah satunya anak-anak dilatih untuk mandiri. Yang kedua, jelas kekhawatiran kita bersama, yaitu anak-anak akan lebih jauh daripada HP, karena HP itu menurut kita semuanya menjadi problem yang serius, karena semakin anak dekat dengan HP ternyata banyak hal negatif yang didapatkan oleh para peserta didik. Kemudian keuntungan selanjutnya yaitu peserta didik lebih baik secara mental dan spiritualnya, karena di boarding school itu banyak kegiatan keagamaan, mulai dari kegiatan pembiasaan pengajian, kemudian hafalan, sholat malam, sholat 5 waktu yang harus tepat. Itu merupakan tambahan lain yang tidak didapatkan di program yang lain. Oleh karena itu, monggo kepada Bapak Ibu semuanya, masih ada 4 kuota bagi peserta didik yang ingin bergabung di program boarding school. MTS Muhammadiyah Batang juga mempunyai program yang lain, yaitu Mabit. Mabit itu apa? Malam Bina Iman dan Takwa. Biasanya kegiatan Mabit ini dilaksanakan setiap 1 semester sekali. Anak-anak nanti diwajibkan untuk tidur di MTS Muhammadiyah Batang, didampingi oleh Bapak Ibu guru, dan melakukan kegiatan yang berbau religiusitas atau lebih banyak menekankan terhadap nilai-nilai keagamaan.
Selanjutnya MTS Muhammadiyah Batang juga mempunyai kegiatan yang lain seperti outbound, tahfidz neighborhood, tahfidz community, kibar kreasi, dan lain sebagainya. Dan insya Allah semua kegiatan dan program ini akan ditulis di dalam sebuah buku panduan yang akan diberikan kepada Bapak Ibu semuanya, yang akan menjadi panduan selama para peserta didik itu berada di MTS Muhammadiyah Batang. Yang terakhir, sedikit kami sampaikan bahwasanya segala sesuatu yang sudah kami programkan tentu ini membutuhkan sebuah biaya. Adapun biaya untuk menanggung semua kegiatan yang sudah kita rencanakan, mulai dari kegiatan pagi, kemudian sore, ataupun program-program yang lain itu sebesar 300.000 per bulan per peserta didik, dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, makan siang mulai dari hari Senin sampai hari Kamis senilai 96.000. Kemudian kegiatan belajar mengajar di pagi hari senilai 105.000. Kemudian yang terakhir kegiatan belajar mengajar di sore hari senilai 99.000. Kalau di total semuanya 300.000 rupiah. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja apa yang sudah kami sampaikan di dalam video ini bisa menjadi sedikit informasi kepada Bapak Ibu semuanya. Kalaupun ada yang belum jelas yang ingin ditanyakan terkait dengan program ataupun pembiasaan, ataupun ada apapun yang terkait dengan MTS Muhammadiyah Batang, silahkan ditanyakan kepada kami. Kami akan siap membantu kapanpun dan dimanapun dengan senang hati dan lapang dada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sadar semua program yang kami tawarkan, yang akan kami laksanakan ini masih terdapat ataupun mungkin banyak kekurangan. Oleh karena itu kami sangat mengharap kepada Bapak Ibu semuanya untuk memberikan kritik, saran, dan masukan kepada kami agar kami bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Dan terakhir Bapak Ibu, dalam mendidik putra-putri Bapak Ibu semuanya, tentu kami tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa mendidik sendiri, tidak bisa mengajar sendiri, tetapi kami sadar kami butuh Bapak Ibu semuanya, butuh kerjasama dari Bapak Ibu semuanya dalam mendidik ataupun mengajar putra-putri panjenengan agar bisa menjadi peserta didik yang soleh dan solehah. Akhir kata saya akhiri, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyirus sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.